Pak Dirjen Kementerian PUPR akan menjelaskan. Apa sih tujuannya? Semuanya itulah Presiden, pemerintah ingin menunjukkan kehadiran pemerintah dalam semua situasi yang dihadapi oleh masyarakatnya. Khususnya persoalan-persoalan berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Nah ini Tapra ini berkaitan dengan papan ini. Tuh. Dan itu tugas konstitusi karena ada undang-undangnya. Undang-undang yang harus dijalankan oleh seorang presiden. Saya ingin tunjukkan undang-undangnya. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapra ini diatur oleh undang-undang. Tapra ini sesungguhnya ini perpanjangan dari Bapertarum. Bapertarum itu dulu dikhususkan untuk ASN. Nah, sekarang diperluas kepada pekerja mandiri dan juga swasta. Kenapa diperluas? Karena ya ada problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS ya, bukan ngarang ya. Untuk itu maka kita berpikir keras, pemerintah berpikir keras, memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu nggak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Itu sebenarnya yang dipikirkan. Berikutnya teman-teman sekalian, caranya dengan skema yang melibatkan pemberi kerja, dalam hal ini juga pemerintah untuk PNS, jadi yang 0,5% untuk ASN itu oleh pemerintah. Berikutnya yang 0,5% untuk pekerja mandiri dan swasta pekerja swasta atau yang bekerja di orang lain, itu yang pemberi kerja yang akan memberikan pembiayaannya. Kita juga masyarakat juga perlu memahami bahwa tentang perumahan ini bukan hanya Indonesia yang mengatur. Pemerintah di berbagai negara juga menjalankan skema seperti ini. Di Malaysia ada, di Singapura ada, di beberapa negara yang lain juga ada. Bahwa ini menurut saya sih tugas negara ya gitu. Berikutnya, jadi saya ingin tekankan Tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan, ya mewajibkan. Ada undang-undang yang mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam. Nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh dengan pemupukan yang terjadi. Pemupukannya seperti apa nanti silakan bertanya. Ya. Itu. Berikutnya. Teman-teman sekalian, saya berharap masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Ke depan pemerintah akan menggencarkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai dengan tahun 2027. Jadi ada kesempatan untuk konsultatif. Gak usah khawatir ya. Berikutnya juga membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel dan transparan. Kita hadirkan dari OJK. Ya. Di situ ada komite, tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Berikutnya, pengawasan salah satunya melalui komite Tapera yang akan melakukan pengawasan pengelolaan Tapera. Ketuanya adalah Menteri PUPR dengan anggota Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner OJK dan profesional. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu itu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja nggak bisa.
nempatkan orang aja nggak bisa. Akhirnya saya jengkel itu, saya undang waktu itu Pak Adang, Bang datang ke sini, tolong saya minta dipresentasikan. Ini uang rakyat, uang prajurit saya, masa saya nggak tahu gimana sih ini? Bayangkan itu, Panglima TNI punya anggota 500.000 prajurit, nggak boleh nyentuh Asabri. Akhirnya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti, gitu. Nah ini dengan dibentuknya komite ini saya yakin nanti akan pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, nggak bisa macam-macam, ya karena semua bentuk-bentuk investasi yang akan dijalankan akan pasti akan dikontrol dengan baik, minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK. Demikian teman-teman sekalian, ya saya silakan nanti untuk bisa bertanya seluas-luasnya. Ada hal yang menarik ya. Ada yang menarik kami temukan dalam Google Trend yang menunjukkan pencarian isu tentang tapera oleh masyarakat. Hingga Kamis malam, pencarian terkait tapera didominasi oleh keingintahuan masyarakat tentang apa itu tapera dan cara kerjanya. Sementara pagi ini, pencarian informasi didominasi oleh pencarian mengenai situs tapera terkait kepesertaan. Banyak yang ingin melihat apakah mereka sudah menjadi peserta. Berikutnya, bagaimana kalau mau menjadi peserta dan bagaimana mencairkan saldo tapera dan lain-lain. Nah, ini nanti bagian dari yang mungkin akan dijawab oleh teman-teman saya ini. Jadi kesimpulan dari pengamatan selama beberapa hari terakhir, keingintahuan masyarakat terhadap tapera dan manfaatnya cukup tinggi. Nah ini cukup tinggi. Untuk itu kehadiran teman-teman sekalian di sini saya berterima kasih, alhamdulillah, ya karena nanti bisa memberikan informasi yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi kepada masyarakat Indonesia. Saya persilakan untuk bertanya dari nanti diatur oleh Mbak Lulu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembukaannya Bapak Kepala Staf Kepresidenan. Selanjutnya kami akan meminta kepada BP Tapera, Komisioner BP Tapera, Bapak Heru Pudionugroho untuk menjelaskan, terutama terkait dengan kemanfaatannya seperti apa yang dapat diterima oleh masing-masing kelas sosial, Pak. Apakah memang manfaatnya hanya diterima oleh pekerja dengan penghasilan rendah? Bagaimana dengan pekerja kelas menengah dan pekerja kelas atas? Apakah juga dengan membayar iuran juga bisa merasakan manfaatnya, Pak? Baik, terima kasih Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko, yang kami hormati para pimpinan mewakili Komite Tapera yang hadir pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Kepala Staf Presiden atas kesempatan yang diberikan, juga teman-teman wartawan untuk bisa kami memberikan penjelasan terkait dengan program Tapera pada siang hari ini. Baik, menyambung yang disampaikan Mbak Lulu, ya terkait dengan kemanfaatan apa yang akan diterima oleh masing-masing kelas sosial masyarakat atau ya pekerja gitu ya, pekerja penerima upah. Sebentar Pak, ini mic-nya tampaknya berkendara. Sebentar Pak, saya minta izin Pak. Karena dari yang saya nggak bisa kendara. Silakan. Takut sama Kepala BP Tapera itu. Mic-nya saya ikut grogi Pak. Izin melanjutkan. Jadi terkait dengan pertanyaan apa kemanfaatan yang akan diterima oleh peserta Tapera, baik itu pekerja penerima upah maupun pekerja mandiri. Yang pertama saya jelaskan dulu bahwa mengacu pada indeks keterjangkauan residensial, harga rumah dikategorikan terjangkau apabila tidak lebih dari 3 kali penghasilan rumah tangga dalam setahun atau maksimal indeks 3. Kondisi saat ini pada 12 provinsi di Indonesia, ini data ya, masyarakat masih sangat sulit untuk menjangkau kepemilikan hunian dengan harga yang terjangkau dengan kemampuan penghasilan mereka, bahkan di beberapa provinsi yang populasinya tinggi seperti di Jawa dan Bali, angka keterjangkauan residensialnya sudah di atas 5 atau sangat tidak terjangkau. Permasalahan ini terjadi di hampir semua segmen baik MDR, kelas menengah maupun pekerja kelas atas. Nah, dari sini kemudian Tapera hadir, ya, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang Tapera,
ya, untuk meningkatkan kemampuan atau affordability masyarakat untuk menjangkau harga rumah tersebut. Melalui apa? Melalui penurunan suku bunga yang pada akhirnya menurunkan besaran angsuran bulanan peserta. Jadi perhitungan kami, teman-teman bisa lihat ilustrasi, ya, terdapat selisih angsuran sebesar sekitar 1 juta per bulan, ya, jika mengambil satuan rumah, ya, susun, ya, dengan asumsi harga 300 juta. Ya, ini kita ilustrasinya kalau, ya, memakai KPR komersial, angsurannya kurang lebih 3,1 juta per bulan, ya, dengan asumsi bunga 11%, ya. Nah, kalau KPR Tapera itu hanya 2,1 juta per bulan, itu sudah termasuk tabungan, karena sebelum mendapatkan benefit atau manfaat, peserta harus nabung. Untuk apa? Ya, untuk menunjukkan apa kemampuan kapasitinya dalam mengangsur. Ya. Jadi secara tidak langsung dengan menjadi anggota Tapera, dia nabung setahun, mengajukan KPR, itu meningkatkan bankability dari peserta. Cukup dengan melihat dari track recordnya dia nabung selama setahun. Ya, ya, itu manfaat kedua. Ya. Dan kalau benefit ini jadi lebih hemat sekitar 1 juta per bulan dibanding KPR komersial yang dapat digunakan, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya dari peserta. Ya. Kemudian masih ditambah lagi di akhir masa kepesertaan, ya, selain ngangsur 2,1 juta tadi ngangsur dan plus tabungannya, peserta akan memperoleh benefit pengembalian tabungan beserta hasil pemupukannya, ya, hanya dengan 2,1 juta. Yang 3,1 juta kalau angsuran komersial itu udah angsuran doang, nggak pakai tabungan. Ini 2,1 udah plus tabungan yang akan dikembalikan pada saat masa KPR-nya selesai. Ya. Untuk itu, ya, untuk peserta ASN juga kami harapkan di forum ini, ya, dan juga pemberi kerja untuk melakukan updating data peserta melalui portal kepesertaan di website Tapera atau www.tapera.go.id. Itu barangkali terkait kemanfaatan. Ya. Bicara mengenai siapa saja peserta Tapera ini masih juga menjadi perbincangan di ruang publik, Pak. Siapa saja pesertanya, wajib atau tidak sebenarnya, mekanisme pembagian beban iurannya seperti apa, pengolahan dana dan juga penyalurannya.